Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kresla Fiska Aprilani dari Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. Terdapat topik pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, sejarah kebijakan publik. Yang kedua, karakteristik kebijakan publik. Yang ketiga, instrumen pembiayaan publik. Dan yang keempat, kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam. Sejarah keuangan publik. Di dalam catatan sejarah peradaban Islam, negara juga difungsikan sebagai pemegang peran vital dalam mengatur kebijakan ekonomi yang dibangun di atas prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Bentuk peran negara dalam sejarah Islam atas masalah ini diatur melalui institusi Baitul Mal. Rasulullah membangun sebuah negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang dikenal dengan nama Negara Madinah. Negara ini dibangun berdasarkan semangat keislaman yang tercermin dari Al-Quran dan kepemimpinan Rasulullah. Seluruh aspek kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai Qur'ani seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Sistem keuangan negara pun baru dibangun setelah melakukan berbagai upaya stabilisasi di bidang sosial, politik, serta pertahanan keamanan negara. Pada masa awal pemerintahan, negara Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan. Demikian juga kebijakan fiskal belum banyak berperan dalam kegiatan perekonomian negara. Kebijakan fiskal belum banyak dijalankan karena memang belum ada pemasukan negara pada saat itu. Penerimaan pemerintah hanya berasal dari sumbangan masyarakat. Zakat pun belum wajib pada saat itu. Yang kedua yaitu karakteristik kebijakan publik. Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola kepentingan masyarakat yang tujuannya dasarnya untuk merealisasikan adanya falah. Seiring dengan perkembangan zaman, maka sistem keuangan mengalami perubahan, tidak terkecuali sistem keuangan publik Islam. Walaupun demikian, mekanisme pengelolaan keuangan publik Islam tersebut yang dibangun tetap menanamkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan tujuan-tujuan Islam baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Yang ketiga yaitu instrumen pembiayaan publik. Banyak instrumen yang digunakan sebagai sumber pembiayaan publik. Yang pertama ada zakat, kharaj, wakaf, infak sedekah, dan lain-lain. Tetapi zakat sebagai instrumen utama keuangan negara. Zakat merupakan salah satu ekonomi Islam, karena zakat adalah salah satu implementasi keadilan sistem ekonomi. Manan mengatakan zakat memiliki 6 prinsip. Yang pertama, prinsip keyakinan dalam beragama. Orang yang membayar zakat merupakan salah satu bentuk manifestasi dari keyakinan dalam beragama. Yang kedua, prinsip pemerataan dan keadilan. Prinsip ini adalah tujuan sosial zakat, melakukan distribusi kekayaan yang telah diberikan Allah lebih adil dan merata kepada sesama manusia. Yang ketiga yaitu prinsip produktivitas, bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu atau nisab dan haulnya. Yang keempat, prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Yang kelima, prinsip kebebasan. Zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. Yang keenam, prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena. Yang terakhir, kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam. Dalam pemahaman ekonomi konvensional, kebijakan fiskal merupakan program penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan untuk menstimulasi keadaan ekonomi. Kebijakan fiskal Islam merupakan suatu kewajiban negara yang menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja. Akan tetapi,
lebih kepada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, zakat. Pusat dari sumber keuangan negara dalam ekonomi Islam adalah zakat. Pendapatan zakat didistribusikan untuk para mustahik yang meliputi 8 golongan atau ansab. Zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib. Yang kedua, nawaib, merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslim yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Yang ketiga, jizyah adalah pajak yang dibayar non-muslim sebagai kompensasi dan fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara lain. Yang keempat, kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan non-muslim di wilayah negara muslim. Yang selanjutnya, khums adalah dana yang diperoleh dari 1/5 rampasan perang. Kemudian selanjutnya, usur. Dalam hal ini, usur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Dan yang terakhir adalah amwal fardha, yaitu harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.